Bagaimana takziah sesuai tuntunan Rasulullah? Apakah takziah dengan mengundang ustaz, ceramah, tausiah itu bagian dari takziah yang disyariatkan dengan tujuan menghibur ahlul bait? Nah, ini dalam pembahasan Kitabul Janaiz ketika kita belajar Bulughul Maram ini sudah berulang kali kita sampaikan. Takziah yang disunahkan baginda Rasul, dan itu takziah tradisi para sahabat. Yu'azzuna fi amakini a'malihim. Mereka bertakziah dimanapun mereka jumpa. Jadi takziah nggak ada pengkhususan. Kumpul dulu, berangkat ke rumah ahli mayit, kemudian buat ceramah di sana, berkumpul ceramah di sana. Yang penceramah menyebutkan kebaikan si mayit ketika masih hidup, keluarganya larut dalam kesedihan, akhirnya bukan takziah, tahzinah. Tahzinah itu membuat sedih, takziah itu menghibur. Takziah para sahabat itu mereka jumpa di tempat kerja, takziah. Allah yu'azik, Allah membalasmu dengan lebih baik, Allah memberimu kesabaran. Boleh datang ke rumah, tapi para sahabat kita, para sahabat baginda Rasul sudah menukilkan itu. Pernyataan dari mereka yang sahih, istima' inda ahlil bait kunna na'udduhu minan niyahah. Berkumpul saja di rumah ahli mayit itu sudah kami anggap niyahah yang diharamkan. Jadi niyahah jahiliyah itu levelnya banyak. Level tertingginya niyahah jahiliyah, ketika ada yang wafat, orang-orang dari pelosok kampung, dari pelosok kota itu akan menggunakan pakaian hitam. Itu level tertinggi dia. Menggunakan pakaian hitam, kemudian bersorak-sorak dengan tangisan. Perempuan keluar ramai-ramai dengan pakaian hitam, laki-laki perempuan. Kalau perempuan membuka tutup kepala mereka, kemudian mereka itu menggaruk-garuk kepala, memukul-mukul kepala, memukul-mukul dada. Kemudian sampai mereka itu mau sampai ke rumahnya ahli mayit, rupanya mereka sudah berpakaian hitam menyambut kedatangan itu. Kemudian mereka berkumpul seragam, menangis, memukul. Ada yang merusak baju, perempuan merobek dadanya, memukul kepalanya dengan tangisan-tangisan yang keras. Kemudian setelah itu datang satu penyair mereka itu membacakan mahasin. Apa itu mahasin? Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh si mayit. Berkumpul di sana, makan-makan di sana, plus semuanya itu takziah level tinggi. Itu jahiliyah 100%. Tapi hari ini itu hampir sama dengan kita. Ya. Ada kita sudah meninggal, oh Tunku Fulan, masya Allah luar biasa ketika hidup beliau ini, beliau itu, beliau itu. Itu apa beda kita dengan jahiliyah? Oh ini fulan. Maka para sahabat baginda Rasul mengatakan, berkumpul saja di keluarga si mayit itu sudah bagian dari niyahah yang Rasul sabdakan dalam hadis Imam Bukhari, akan ada di umatku 4 perkara, dan itu perkara jahiliyah. Yang pertama itu apa? Niyahah. Itu niyahah. Nanti ada levelnya turun-turun tergantung yang meninggal. Kalau di jahiliyah, kalau yang meninggalnya bukan tokoh-tokoh sekali, ya cukup berkumpul-kumpul saja. Apa mau disebutkan kebaikannya? Nggak ada kebaikan. Itu tergantung level dia. Semua bentuk itu diharamkan. Maka datang syariah kita, berkumpul saja sudah tidak dibolehkan. Menangisi dengan suara keras tidak dibolehkan. Memukul kepala saja tidak dibolehkan. Merobek baju, Allah laknat itu. Perempuan yang ahli keluarganya wafat, kemudian syakul juyub, mereka merobek dada-dada mereka, baju mereka itu. Walatmul khudud, menampar pipi mereka. Itu semua terlaknat secara terperinci, bukan secara global ataupun bukan secara kemajmukan. Artinya bagian tertentu dari niyahah jahiliyah kita lakukan, itu sudah niyahah yang diharamkan. Takziah Islam jelas, isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu atahum mayshghiluhum. Buatkan makanan untuk ahli Ja'far karena mereka sudah disibukkan. Ada yang wafat, kita kerabat-kerabat dekat, tetangga-tetangga dekat, orang kampung ya, buat makanan.
walaupun tidak disuruh sama Pak Gesyik, nggak disuruh sama ketua dusunnya, langsung kita buat makanan atau belikan makanan. Dan kenyataannya yang dirundung kematian itu dia tidak makan dan tidak sempat memikirkan makan. Wafat salah satu karyawan kita di sekolah, yang pertama saya lakukan itu ambil uangnya, ya belum makanan jo, pulang belosat dumpu punya je ipajo, beli air, beli makanan. Karena ketika saya tanyakan setelah kita belikan itu, sudah makan, padahal sudah jam 10, belum. Itu yang pertama harus kita lakukan, persiapkan makanan, persiapkan ini itu. Jangan sebaliknya, yang meninggal tayu puput makanan ini magun. Nah, ini berbahaya sekali. Tapi kita siapkan makanan, setelah itu takziah Islam, datang-datang, yang namanya menghibur. Kalau Anda datang sekali kemudian tidak datang-datang lagi, ya hiburannya sekali. Tapi sunnahnya yang datang-datang. Kalau lagi berkumpul banyak selesai salat, Ustaz ada yang wafat, kita berangkat, yuk kita berangkat, pergi berangkat. Yang ada berangkat, tidak perlu diumumkan. Yang tidak berangkat, berangkat nanti. Takziah itu berlaku terus. Bahkan ketika wafatnya Ja'far, para sahabat itu ada yang bertakziah ke rumahnya setelah lebih tiga hari. Tidak mesti 3 hari. Ada jamaah kita, jamaah kaum muslimin, beliau sudah mewasiatkan keluarganya ceramah hari ketiga Ustaz Muhajir. Saya belum tahu ini saya lebih duluan wafat ataupun Anda ini. Mbak tinggal kadron ceramah balon. Enggak dibutuhkan itu, enggak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Menghibur itu dengan mengingatkan balasan atas musibah dan meminta untuk disabarkan. Karena saya lihat kalau sudah ceramah, walaupun saya yang ceramah, itu pasti nanti kita masuk ke emosionalnya. Goknyan gak tangan lun, luar biasa ngan lun, klik por moment. Padahal itu bukan yang diperintahkan demikian.